warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2. Ada Rati Wulandari, Faizanul Amalia Putri, dan saya Indah Husna Al-Hidayah. Hai, ini dia objek kami, Rafa Raditya Darujati, kelas 3 -1 Jombang. Sama siapa namanya? Rafa Raditya Darujati. Kurang keras. Rafa Raditya Darujati. Rafa Raditya maksudnya. Raditya Darujati. Darujati. Kelas berapa? 3. Sama siapa? Min 1 Jombang. Apa? Min 1 Jombang. Oh, -1 Jombang. Kalau di sini sama siapa saja. Di rumah ini keluarganya Rafa siapa aja? Nice. Ada siapa? Papa. Mama, Papa, Mas Kiki. Oh, nama panjangnya siapa Mas Kiki? Mas Kiki siapa? Rizky. Rizky siapa? Rizky Rizky Putra. Rizky Putra Darujati. Pratama. Rizky Putra Pratama Darujati. Oh, apa namanya? Apa namanya? Darujati. Darujati maksudnya. Darujati. Darujati. Kalau mamamu namanya siapa? Anis Wardia. Siapa? Anis Wardia. Apa? Enggak kedengeran. Anis Wardia. Anis Mardia. Cerita dongeng si kula-kula yang sombong. Cerita dongeng kula-kula. Ada seekor kula-kula yang sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan berenang di perairan. Ia jengkel karena memiliki tempurung keras yang membuat tubuhnya terasa berat. Ia pun kesal melihat kawan-kawannya yang sudah berpuas diri dengan berenang. Saat melihat burung yang bebas terbang di langit, kecengkelannya kian bertambah. Oh iya, kata mamamu, kamu sekarang lagi suka lihat video itu planet-planet ya? Bulan, Mars. Wah, kayak cita-citanya Upin dong. Jadi astronot. Iya, ceritain dong, katanya kan bumi sekarang mau buat apa Apa? di Mars waktu itu. Apa? Ceritain. Iya, aku kan Iya, lupa. Bapak nggak tahu. Kayaknya kita bisa, maksudnya ternyata aku mengerti kalau bisa membuat kota di Mars. Oh. Kita butuh 1 orang tahun 20 nanti 1 orang bakalan ke tempat Mars tahun 2027. Siapa ke sana? Ya, orang kenapa saya? Iya. Dua kali aja Rafa nanti udah Iya. Terus. Terus habis itu bakalan dibuat kota. Nanti udaranya yang itu nanti mencairkan airnya supaya bisa menanam tumbuhan karena tumbuhannya menghasilkan oksigen maksudnya. Oh, gitu. Terus. Terus ya itu airnya nggak usah bawa dari bumi karena tinggal ambil oksigen dari Mars langsung jadi air. Oh, nggak perlu disirami begitu ya? Enggak, Udah. yang mana ada. Siapa Ya, yang buat itu? ternyata di dalam tanahnya Mars itu ada airnya tapi membeku. Oh, membeku. Jadinya katanya dia bilang kalau teori Mars itu sama kayak bumi, tapi kalau dicairin bakalan jadi bumi. Ini dia hasil tulisan tangan Rafa Raditya Darujati. Masih bisa dibaca ya. Ayo. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Iya, hafal. Ya, Kamu berarti suka dunia planet-planet gitu ya, Rafa? yang aku tahu ini dari planet aja. Jadi kamu suka berarti ya? Kenapa aku buat aku sendiri? Oh, suka olahraga nggak? Cowok kan biasanya main sepak bola, Main apa? main basket, apa Lari. Ya main lari. lari. Karena kalian main sepeda gitu. Oh, sepeda. Cuma putar-putar doang. Sama siapa? Sama Mas. Sendirian. Enggak. Apa? Sama mama pasti yang sih. Sama apa? Oh. Salam. Sama mama yang sama mama yang siram tanaman. Sama mama Yang siram tanaman. Oh, mama yang siram tanaman, Rafa yang sepeda. Iya. Oh, pintar. Kenapa?
Pancasila. 1. Ketuaan kemanusiaan yang ketuhanan yang Maha Esa. 2. Keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kelayaktan yang dipimpin sulit. Kelayaktan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan. Pinter. Terus 5. Keadilan yang sosial adil dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa teman-teman. Yang pelan-pelan 1, 2, 3. Sampai jumpa teman-teman. Pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Nggih, niki saya mewakili teman-teman ini mau bincang-bincang sebentar sama Ibu. Mau tahu ini kami sama teman-teman. Waktu lalu kan kami sudah wawancara sama Rafa. Nah, saya itu sama teman-teman tuh penasaran. Rafa ini dari lahir sampai sekarang itu mungkin ada sesuatu yang menarik. Yang dari kecil sampai besar itu mungkin Ibu mengajari berbicara itu gimana, atau mengajari belajarnya itu prosesnya gimana gitu. Jadi di sini itu saya itu mau tanya nih Bu, gimana sih proses persalinan atau waktu lahirnya Rafa dari kecil itu? Rafa waktu kecil itu, dulu waktu saya tuh hamil, kalau masalah ngidam tuh nggak pernah ngidam ya, pokoknya nggak rewel lah. Kalau makan semuanya masuk, minuman juga masuk, nggak ada yang itu yang bikin mual atau yang gimana, nggak ada. Kalau perut terasa kenceng itu aja yang bikin saya sakit. Kalau mungkin saya kecapean atau ada suara yang tinggi, suara yang keras gitu, itu langsung kenceng. Kaget. Gitu. Ya mungkin mungkin dia itu apa ya, berisik mungkin ya. Berisik, suaranya keras ya. Iya, kalau kecapean ya langsung kenceng gitu. Pernah saya tanyakan ke dokter, itu memang wajar. Oh, gitu. Ya. Terus waktu lahir itu, waktu sudah diberi tanggal lahir itu, dia tuh nggak mau keluar. Nggak terasa apa-apa, nggak sakit, nggak mules. Loh, ini kenapa anak ini? Waktu di tes itu juga dalam alat itu nggak ada geraknya kok nggak terasa, ini kenapa? Iya. Saya juga bingung. Ternyata anaknya itu kegemukan, besar, anaknya besar. Waktu di USG itu Berapa badannya kilo? tuh besar, jadinya jalan lahirnya itu nggak bisa keluar. Karena harus terpaksa, ibunya suruh terpaksa sesar. Nah itu. Jadi waktunya lahir, dia nggak lahir langsung mundur 1 minggu baru sesar. Oh, mundur 1 minggu baru sesar. Ya, karena anaknya kebesaran. Terus berat badannya sekitar 4,3 kilo. Enggak. Kalau dulu waktu ngidam, waktu mungkin suka buah-buahan apa atau minum apa gitu mungkin. Dulu saya itu katanya orang sih, ada yang bilang harus minum es kelapa, air kelapa ya, katanya supaya besi gitu ya. Itu ya saya jalani. Tapi ya terus minum susu kedelai itu tiap hari, soalnya kan di depan rumah saya itu kan ada orang jualan tahu itu. Nah itu saya tanya, ada susu kedelainya
ada katanya ya tiap hari saya minum susu kedelai. Oh, berapa mili? Satu Ya gelas. kadang-kadang 1,5 liter itu. Aqua tanggung. Saya sih seneng aja susu kedelai itu. Kan ada yang bilang supaya anaknya bersih ya. Putih. Lagian kan susu kedelai itu juga sehat ya. Itu mungkin anaknya langsung tuh gembukan itu mungkin. Kan kalau misalnya dulu waktu umur 7 bulan itu ada istilahnya kalau orang Jawa apa mudah Oh lemah. ya. Waktu turun tanah itu Rafa itu kan ada mandi terus di itu ya ada ritual gitu kayak gitu. Ada ngambil barang-barang itu. Iya. Nah, waktu itu Rafa ngambil buku sama pensil. Oh, ambil Ya. buku sama pensil. Ya kata orang sih, wah ini nanti bisa nulis pandai nih. Wah, ya Pintar nih, alhamdulillah. Kalau Rafa dulu masuk sekolahnya mulai umur berapa? Umur 5 tahun itu sekolah di playgroup. Nah, waktu di playgroup itu ya kalau Rafa itu sebenarnya itu anaknya pendiam. Tapi kalau dia itu suka apa ya, lihat-lihat di YouTube itu mungkin dia meniru karena itu ya. Langsung kalau ngomong, kalau ditanya itu cerita-cerita langsung banyak, soalnya niru biasanya YouTuber itu kan ngomongnya cepet. Nggih. Jadi dia itu terbawa ngomongannya cepet dari situ. Kalau saya sih ngajari ngomong ya nggak terlalu sih, ya hanya sekedarnya aja. Cuma dia itu apa ya, terbawa karena YouTube itu loh, tiap hari megangnya YouTube, yang dilihat itu yang apa sih kayak Minecraft itu caranya buat gini-gini terus tata surya, jadi Jauh-jauh. jadi bahasanya itu kadang-kadang bahasa yang nggak sesuai dengan anak kecil, Iya. terlalu tinggi itu juga dia itu ya kadang-kadang mengerti. Apa dulu pernah tes psikolog gitu? Ya pernah tes psikolog itu 115 kalau nggak salah, nggak tahu ya, lupa aku, pokoknya ya termasuk itulah di atas itulah. Nggih. Nah, terus pernah juga ya tes sidik jari. Sidik jari itu katanya dia dominan otak kiri, yang lebih dominan daripada otak kanan. Ya saya tanyakan maksudnya apa itu otak kiri sama otak kanan. Kalau otak kiri itu anak ini itu pintar berimajinasi, kreatif, terus punya feeling daya yang masa depan itu bagaimana, nah gitu. Oh katanya psikolognya gitu. Kalau Rafa itu kan tadi kan katanya suka belajar di YouTube gitu. Ya. Dulu ibu juga kalau ngajarin Rafa itu pakai ada cara unik atau gimana gitu? Kalau saya ngajarin Rafa itu lebih sukanya saya kasih saya buat seperti mainan boleh, terus bisa dibuat nyanyian supaya dia itu mudah menghafal. Oh, soalnya suka imajinasi itu Ya, jadi suka dia jadi nggak bosen. Kalau dibuat nyanyian itu cepet apalnya. Tapi ya gitu, kalau ada tulisnya ya tunggu nyanyi dulu. Ya gitu, terus ya alhamdulillah sih nilainya bagus-bagus. Yang 1. Soalnya waktu Jumat lalu Kamis itu kan kulo kan sama teman-teman kan ke rumah jenengan itu kan waktu wawancara itu teman-teman saya itu sama saya juga kaget, loh ini kok bahasanya tinggi Saya juga heran kok gitu. Soalnya kan yang dilihat dari YouTube itu ya jadi ngomongnya ya tinggi-tinggi kayak gitu ya jadi anaknya juga meniru, kadang-kadang ya tanya ini apa artinya, kalau nggak tahu lihat di Mbah Google, biasanya gitu. Tapi ya anaknya ya ngerti, kalau nggak ngerti dia langsung tanya Google. Nah, jadi nggak terlalu menggantungkan orang tua. Kadang-kadang ada soal gitu ya, tidak bisa dia tanya Google apa itu, terus dia tulis. Ya biasanya kan nunggu mamanya gini, enggak, dia langsung mandiri gitu. Soalnya bisa mengoperasikan YouTube tadi sama Google itu. Ya harus dengan pantauan sih kalau lihat YouTube
takutnya kan yang aneh-aneh, tapi ya alhamdulillah selama ini nggak sampai yang aneh-aneh. Yang dilihat ya kadang-kadang ya cerita Tata Surya, cerita orang di dunia ini bagaimana, kadang-kadang aku juga nggak ngerti apa yang ceritanya. Aku itu kan apa, Rafa kan sama saya sama teman-teman itu kan ada minum, ada teh, ada susu. Loh, kata teman saya, Rafa minumnya susu. Ya, gitu. Habis itu minumnya apa aja? Susu. Habis itu kalau makannya apa? Roti. Gitu. Kok lo nggak suka nasi? Nggak suka nasi goreng. Iya, gitu, Rafa itu sukanya nasi. Alah, barusan ini kok. Baru ini dia suka nasi. Dulu itu nggak suka nasi sama sekali. Dia itu sukanya roti sama susu. Gitu aja, sama teh, sama minuman gitu aja, sama kue, sama kayak kue-kue itu loh, kue biskuit. Itu makanannya. Kalau buah hanya jeruk saja. Jeruk aja di jus, sama jambu merah di jus. Kalau langsung itu enggak mau anaknya. Kenapa itu nggak mau? Ya anaknya itu nggak suka sama bau. Nomor satu. Bau. Ya bau yang menyengat dia nggak suka. Kalau ada orang makan di sebelahnya itu katanya bau. Makanya itu dia itu nggak mau makan sama sekali. Saya suruh incip ini loh enak, tapi dia nggak mau. Enggak, makanya kok saya waktu makan bubur itu dia menjauh gitu baunya. Paling sukanya ya kalau makan yang nggak menyengat, kayak Kentucky gitu aja ya. Kentucky itu bukan ayamnya yang dimakan, malah kriwilnya. Kriwilnya itu yang dimakan karena kriwil kayak mungkin kayak kue ya. Nah itu kalau nasi goreng ini barusan ini ya, makanya ya cuma nasi goreng sama, kalau nggak nasi goreng nanti sama roti, tapi rotinya kayak yang burger itu, kayak yang roti dikasih selik, kasih blue band, kasih terus sosis ya, kayak gitu makanannya sehari-harinya. Oh, tapi niku dari kecil itu minum asinya Tetap, tapi ya ada tambahannya. Ada tambahannya selama 2 tahun. Itu susunya dulu pakai Cilmil yang Morinaga itu. Sejak itu terus dia kan dulu ya agak sering sakit-sakitan gitu, ya namanya anak jarang makan. Terus itu waktu susu bayinya itu berhenti ya, karena gara-gara saya itu masukkan obatnya ke dalam susunya, soalnya kan sulit itu loh, masuknya obat tuh sulit sekali Rafa itu. Terus akhirnya itu anaknya nggak mau susu bayi yang kayak susu anak seusia dia. Anak kecampur obat. Dia lebih suka susu instan yang kotak, yang Indomil, Milo, terus ya langsung minum itu yang instan itu. Ya sukanya itu. Sulit sekali makanya badannya kecil. Tapi dulunya besar soalnya mamanya yang makan. Nggih pun Bu, coba kula terima kasih nggih atas waktunya nggih. Ya. Saya juga terima kasih.